Ustaz, ini ada yang ini nih kemarin nih, ada yang ingin tahu lebih dalam tentang buku KAM. Buku KAM ya? Buku KAM. Jadi keren tuh ya kayaknya. Kita mau jelasin dulu nih. Buku KAM ini, KAM, bahasa Inggris itu kan datang. Ini ada singkatan nih Ustaz. Oh iya. CO-nya tuh connected. M-nya tuh meaningful. E-nya excellent. Nah, keren singkatannya. Disusun di karya oleh Kiai Wafiuddin nih. Karya Kiai Wafiuddin, connected, meaningful, excellent. Jadi ini bagaimana mendatangkan keberkahan yang akan mengubah hidup Anda. Jadi kalau dilihat dari kata pengantar, bagus nih, dan juga ada testimoni dari Ustaz Yusuf Mansur nih sama Fedi Nuril. Pokoknya kalau teman-teman baca ini, bagaimana CO khusus connected itu kita terhubung dengan Tuhan. Pada Allah ya. Kita guru pada Allah supaya kerja kita penuh makna, meaningful, bermakna, E-nya tuh excellent. Dan juga akhirnya sempurna. Oh, sempurna. Mumtaz. Mantap. Bekerja tuntas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro and sis, jumpa lagi dengan Ustaz Andi dan saya Idan dalam acara Ngopi Ngobrol Perihal Ihsan. Pekan kemarin kita bahas tentang Robito. Pekan ini kita sudah mulai masuk ke pertengahan Ramadan, Ustaz. Ada yang pengen aneh kejar sebenarnya, Ustaz. Ngejar apaan nih? Ngejar apaan nih? Jangan ngejar AWW aja. Canda nggak mungkin. Udah dulu. Sekian tahun yang lalu ya. Aneh termasuk penyuka wanita, Ustaz. Oh gitu. Makanya istri Aneh wanita. Nah, kalau ente gimana? Sama kalau gitu. Nah, ada satu hal kita yang mau kejar ini, Aneh kejar, Ustaz, Lailatul Qadar. Itu ada. Karena ini menjadi misteri juga, Ustaz. Pokoknya setiap Ramadan, khususnya udah masuk pertengahan, iya. itu diskusi tentang Lailatul Qadar itu marak. Gitu. Nah, bisa dijelaskan, Ustaz, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ya. Yang penjelasan umum apa yang nggak umum nih? Ya, kita sebagai Iwan TKN nih. Iwan TKN ya. Baik ini. Kalau yang sudah umum, sudah banyak yang tahu ya, Lailatul Qadar itu berarti saat turunnya Al-Quran, begitu ya. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kita melakukan amalan pada malam itu, ketika bertepatan dengan malam itu, maka nilainya tadi dilipat gandakan. 1000 bulan berarti 83 tahun. Gitu. Akhirnya orang hitung-hitungan, pada ngejar supaya amal gue ini dilipat 1000 bulan, berarti 83. Kalau usia gue segini, masuk surga gue nih. Wah, alhamdulillah. Iya. Kan begitu tuh? Iya. Waktu kecil ini begitu, Ustaz. Jadi ya itu kalau yang umumnya masyarakat begitu ya umumnya. Kalau kita memang para ulama mengatakan memang dari sisi kajian tasawuf ya, dalam kitab tasawuf ada diistilahkan begini. Kalau manusia itu punya 2 hari raya, nyebutnya Aidain, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, maka para malaikat juga punya. Cuma karena malaikat bukannya siang nih, kalau kita manusia siang, nyebutnya hari raya. Hari raya malaikat? Kalau mereka menyebutnya malam raya, karena malam. Ada 2, yaitu pertama malam nisfu Sya'ban, yang waktunya tetap selalu siap tanggal 15 Sya'ban. Saat itulah saat diangkatnya amalan tahunan manusia. Yang ketika itu maka malaikat memenuhi langit dunia. Karena tadi turun naik bahwa catatan amalan tahunan manusia. Yang kedua, yang ibadah kemarin nih, bulan kemarin ya, yang kedua adalah malam raya yang tidak diketahui kapan waktunya. Cuma momennya ketahuan, momennya pasti di bulan Ramadan. Tidak diketahui oleh malaikat atau kita nih? Oleh kita. Kita nggak tahu kapan waktunya. Nah, itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi 2 malam raya itu adalah pertama malam nisfu Sa'ban, diketahui waktunya oleh kita. Yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Persamaan dari keduanya adalah ketika itu malaikat memenuhi langit dunia. Kalau Lailatul Qadar kan memang malaikat mau urusan Tuhan ya kan, mereka turun naik pada malam itu. Nah itulah yang dikatakan oleh para ulama. Karena itu kemudian para ulama memang mengikuti Rasulullah kan menyerukan agar kita memperbanyak ibadah pada saat itu. Cuman kemudian mereka mengatakannya bukan lagi dengan kalimat mengintai-ngintai, mencari-cari, mengejar-ngejar. Tapi kalau para ulama tasawuf, ulama sufi justru mengajak kita semua untuk mensyukuri malam Lailatul Qadar. Jadi kalimatnya mensyukuri nih. Bukan ngejar-ngejar, bukan nyari-nyari, bukan ngintai-ngintai, bukan memburu-buru lagi. Jadi ini nggak usah ngejar ya? Nggak usah ngejar. Mensyukuri aja ya? Mensyukuri. Kenapa disyukuri?
Karena hakikatnya sesungguhnya bagi para murid-murid pengamal thariqah, hakikatnya itu apa yang ada pada Lailatul Qadar itu sudah diberikan oleh Allah ke dalam kolbu hamba-hamba Allah, ya, yang memang mendapatkan ketetapan tadi kan. Lailatul Qadar itu malam ketetapan. Kalau malam ketetapan tentu ada yang ditetapkan, ada yang menetapkan. Nah, apa yang ditetapkannya? Nah, ditetapkan adalah ismu zat, ismul a'zam di dalam kolbu hamba-hamba Allah yang memang mendapatkan tetapan itu. Dari mana bisa mengaitkannya itu adalah ismul azam atau ismu zat gitu ya? Karena kalimat Al-Qur'annya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan hu. Maka domir hu di sini oleh para ulama mufasirin diartikan telah menurunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu, Allah telah menurunkan hu. Apa hu di situ? Al-Qur'an. Tapi kalau para ulama-ulama yang arif billah, ya makna zohirnya, makna lahirianya benar. Hu di situ ada Al-Qur'an, para mufasirin. Memang Al-Qur'an. prosesnya ada juga. Tapi mereka juga mengatakan bahwa hu di situ adalah bagian daripada asma Allah Subhanahu wa taala. Karena kan nama Allah itu ada berapa huruf? Alif, lam, 4 huruf. lam, ha, 4. Alif, lam, ha. Ketika 4 huruf dibacanya lengkap, dibacanya apa? Allah. Alifnya dihilangkan, cuma lam, ha. Dibacanya apa? Lillah. Lillah berarti miliknya, baginya. Ke Allah juga kan? Lillah, lillahi, ya kan? Miliknya, baginya, bagi Allah kan? Milik Allah, bagi Allah. Ya. Kemudian ketika lam yang pertama dihilangkan, ya, menjadi apa? Lam dan ha, dibacanya lahu. Ya. Lahu artinya apa tuh? Lahu tadi lahu mulkus samawati wal ardh. Miliknya lah langit dan bumi. Tetap kepada Allah juga. Ya. Lalu kalau lam yang kedua dihilangkan, tinggal ha. Dibacanya apa? Hu, dia. Itulah hebatnya nama Allah. Alif, lam, ha dibaca Allah, dihilangkan alif menjadi lillahi, berarti bagi Allah, milik Allah. Lam yang pertama hilang jadi lahu, artinya adalah miliknya. Lamnya dihilangkan tinggal ha, dibaca hu. Coba kalau nama ente Nugraha, dihilangin n, Ugraha. Nggak menunjukkan ke ente kan? Bukan. Dihilangkan lagi NU-nya, jadi Geraha, jadi rumah. Kamu punya perumahan makanya ya. Jadi kalau gitu, ketika nama Allah itu dihilangkan satu huruf pun, itu masih merujuk pada Allah. Kalau kita, entitas kita hilang langsung, dia tidak bermakna lagi. Nah, itulah mengapa tadi inna anzalnahu, maka sesungguhnya kami telah menurunkan hu. Memang mufassirin mengatakan Al-Qur'an, tapi para ulama arif billah hu di situ ada berapa tuh hakikat asma Allah Subhanahu wa taala, hakikat ismu zat yang memang telah diturunkan pada malam ketetapan. Begitu. Ketika Rasulullah jadi hu itu ismu zat. Berarti itu bisa nggak kalau kita, itulah ketika talqin zikir, Ustaz. Nah, makanya tadi dikatakan para ulama mengatakan mensyukuri Lailatul Qadar. Karena hakikatnya memang sudah diberikan. Hanya tetap kita melakukan pada malam itu, memperbanyak ibadah pada malam-malam Ramadan dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan tujuannya mencari-cari, mengintai-ngintai, mengejar-ngejar, tapi lebih kepada mensyukuri Lailatul Qadar. Begitu. Berarti Lailatul Qadar yang di bulan Ramadan itu, Ustaz? Ya, itu dia tadi memang ada sebuah. Jadi kita bedakan, ada fenomenanya, ada kejadiannya tadi memang malaikat di situ turun memenuhi langit dunia, membawa urusan Tuhannya. Ada memang makna hakikatnya, makna yang hakikinya, turunnya ismu zat itu sendiri. Adapun kemudian ya memang tadi kita disunahkan, bahkan kalau mengikuti sunnah Rasul juga baik kalau kita memang pada malam-malam yang memang Lailatul Qadar, artinya malam-malam ganjil di bulan Ramadan 10 hari terakhir, maka kita membaca doa yang diajarkan Rasulullah kepada Siti Aisyah, kepada istri beliau. Yang doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya, innaka afuwun, sungguhnya engkau adalah maha pemaaf. Ya, dan engkau menyukai orang yang meminta maaf, maka maafkanlah aku. Kalau doanya sendiri fa'fu anni. Kalau doanya berjamaah fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Nah, disinilah luar biasanya berarti bulan Ramadan saja
orang yang mengamalkannya maka akan diampuni segala dosa-dosanya, mendapatkan magfirah dosa yang telah lalu. Tapi kalau di malam Lailatul Qadar tidak hanya sekedar diampuni, tapi bahkan dimaafkan. Nah ini sebenarnya beda nih konteks diampuni dengan dimaafkan. Gimana Ustaz? Nah kalau diampuni menurut para ulama, ketika kita melakukan kesalahan, maka pada hari akhir nanti, pada hari kiamat, ketika Allah mengampuni hambanya, maka artinya Allah tidak berkehendak untuk menghukumnya, memberi sanksi atas dosa-dosanya. Tapi catatan dosa-dosanya itu masih ada. Di buku catatan malaikat. Tapi Allah tidak berkehendak untuk menghukumnya. Tapi kalau dimaafkan, ya, bahkan catatan perbuatan dosa tersebut sudah tidak ada. Makanya ketika kejadian itu sudah dimaafkan. Itulah mengapa di Lailatul Qadar yang diminta adalah dimaafkan, bukan diampuni. Kalau melakukan puasa Ramadan dan ibadah Ramadan kan kemudian gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa yang telah lalu. Tapi diperkuat lagi, dosa sudah diampuni dengan melakukan ibadah Ramadan. Ada satu malam yang khusus di bulan Ramadan tersebut, walaupun niat kita dalam rangka mensyukuri, tapi ketika kita kemudian memperbanyak ibadah dan bermunajat memohon kepada Allah dan kita dikabulkan, maka yang kita dapatkan adalah maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menarik Ustaz ya. Ada fenomena memang kejadiannya di situlah para malaikat banyak turun ke bumi, memenuhi langit dunia, dan kita pun baiknya memang banyak ibadah gitu kepada Allah supaya kita dimaafkan, dapatkan maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hakikat dari malam Lailatul Qadar itu ketika kita menerima ismuzat yang ditaruh dalam kolbu kita, talqin zikir, bibit zikir gitu Ustaz ya. Iya. Subhanallah. Jadi menarik nih, di pertengahan Ramadan ini jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor, bahasa nagaulnya. Walaupun sebagian kita nggak tahu nih, ketika lagi rekaman ini nih masih jelang Ramadan, ya kan? Apa namanya, masjid-masjid kan pada tutup Ustaz, ya kan? Jadi bukan berarti itu kita kendor. Tidak mengamalkan, gitu. Yang nggak boleh itu kan berkumpul beramainya, berkerumunnya yang tidak boleh ya, untuk menjaga tadi penyebaran COVID-19. Nah, jadi kita perlu di rumah masing-masing boleh. Kan tidak harus tidak turunnya juga fenomenanya terjadi di masjid. Di mana saja yang penting ketika kolbu kita tadi seperti tadi connected, terhubung. Ketika kolbu kita connected kepada Allah, ya, dan kita juga kemudian melakukan tadi ibadah-ibadah yang bermakna, yang meaningful, maka hasilnya pasti excellent. Luar biasa. Mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudu dibeli berarti. Alhamdulillah. Boleh nanti kudu dibeli. Oke, Bro Enesis, alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari Ustadz Andika tentang Lailatul Qadar. Kita sebagai Ikhwan TKN patutnya memang kita harus bersyukur kita telah menerima Lailatul Qadar dari guru mursyid, yaitu ketika penanaman bibit zikir ismuzat ke dalam kolbu kita. Dan di pertengahan Ramadan ini tetap, karena akan memang di situ ada malam rayanya para malaikat, perbanyak ibadah untuk mensyukuri nikmat Lailatul Qadar. Semoga kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pekan depan lagi dalam acara ngopi bersama Ustadz Andika dan Bro Idan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.